Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ke video yang ketiga, yaitu tentang copywriting email. Nah, setelah kita melihat aturan-aturan yang ada ketika kita akan kirimkan email agar bisa mulus masuk ke inbox, kemudian kita membahas bagaimana tentang copywritingnya. Namun sebelum itu, kita membahas tentang tips meningkatkan open rates ya. Nah, jadi yang terpenting dalam pengiriman email Anda adalah dibaca sama subscriber Anda. Jadi percuma jika kita kirim email tapi mereka tidak membacanya. Nah, ada beberapa tips selain aturan-aturan yang sudah dibahas di video sebelumnya ya. Jadi ada 3 tips. Yang pertama adalah kita kirimkan email di waktu yang tepat, di waktu yang sering dibaca oleh subscriber Anda. Yang kedua adalah perhatikan subjek. Jadi judul dari email Anda, karena dari judul itu yang akhirnya membuat subscriber Anda membuka email Anda. Yang ketiga adalah segmentasi list Anda. Jadi bagaimana dari list umum ke khusus hingga ke hot. Nanti akan saya tunjukkan penjelasannya. Nah, yang pertama adalah send email di waktu yang tepat. Nah, kita bisa kirimkan email di waktu pagi ketika belum beraktivitas. Jadi biasanya saya sering kirim email di jam 6, jam 7 pagi gitu. Atau siang ketika istirahat, ya, sekitar jam 12 atau jam setengah 1, atau malam ketika bersantai. Jadi bisa jam 7, setengah 8, itu Anda bisa kirimkan email. Namun pada prakteknya banyak email marketer yang bebas mengirimkan email jam berapapun, bahkan pagi, subuh sekali, jam 2 pagi. Tidak masalah jika Anda sudah mempunyai pengaruh yang besar pada subscriber Anda, dalam artian gini. Jadi mungkin Anda kirim email pada jam 1 pagi atau jam 2 pagi ketika orang sedang tidur. Ketika mereka bangun, mereka akan lihat notifikasi di handphone mereka. Jika mereka tidak begitu mengenal Anda atau brand Anda masih kurang begitu kuat, maka mereka akan mengabaikan email Anda. Sebaliknya, jika brand Anda sudah kuat, nama Anda sudah kuat, mereka akan membuka email tersebut dan membaca email dari Anda. Nah, itu tidak masalah jam berapapun Anda kirim kalau Anda yakin brand Anda sudah kuat. Namun, jika Anda masih belum yakin, kirimkan di jam-jam yang kemungkinan besar dibuka oleh subscriber Anda. Dalam artian begini, ketika mereka sedang bersantai, kemudian dapat email Anda, baik mereka sudah mengenal lebih dalam tentang Anda ataupun belum mengenal, tapi mereka akan penasaran akan membukanya di waktu itu. Nah, oke? Nah, jadi kapan waktu yang tepat? Waktu yang terbaik adalah survei, lakukan survei. Jadi Anda bisa memulainya dengan 3 waktu ini. Jadi bisa jam 6 atau jam 7 pagi, jam 12 atau jam setengah 1 siang, atau jam 7 malam. Anda bisa sesuaikan dengan perilaku subscriber Anda. Ini untuk lokal ya. Kalau Anda di subscriber Anda luar negeri, Anda bisa sesuaikan dengan perilaku orang negara tersebut. Pada akhirnya nanti setelah Anda mengirim dan mengirimkan email, Anda akan menemukan, Anda kan akan lihat statistiknya ya. Oh, ternyata dengan saya kirim email di jam-jam sekian, itu open rate-nya bagus-bagus gitu. Sehingga ke depan ketika Anda kirimkan email, Anda sudah punya patokan, jam segini saja saya kirimkan email. Nah, kemudian adalah subjek email. Jadi judul di dalam email itu. Nah, sebelum subscriber membaca email, mereka pasti akan melihat judulnya. Apalagi jika mereka mendapatkan email yang sudah banyak banget yang harus dibuka hari itu. Maka mereka akan memilih yang paling penting dan yang paling menarik bagi mereka ya. Jadi mereka akan melihat judulnya dulu, baru mereka akan membaca email Anda. Jadi buatlah judul itu sepenasaran mungkin, atau Anda bisa subscribe di newsletter dari kompetitor Anda jika ada ya. Anda bisa contoh bagaimana mereka mengirimkan emailnya. Dan mengapa Anda tertarik untuk membacanya, Anda bisa tiru contoh cara membuat judulnya. Dan saya seringkali membuat judul itu setelah isi email itu sudah selesai ya. Jadi jangan buru-buru membuat judul dulu baru membuat emailnya. Enggak. Saya biasa membuat email di notepad dulu, baru saya copy paste ke autoresponder saya. Jadi saya tulis isi emailnya. Kadang pemikiran kita judul di awal dengan judul di akhir setelah kita buat isi emailnya itu bisa berbeda. Jadi kita buat judulnya di akhir setelah kita baca isi email kita, kayaknya yang cocok dan menarik
bakal menarik perhatian itu judul yang seperti ini. Gitu. Yang ketiga yang penting adalah tidak misleading, tidak menipu subscriber Anda. Dalam artian misalnya silakan download bonus ini gitu. Ternyata ketika dibuka harus beli gitu. Jadi tidak ada download. Itu akan membuat subscriber Anda menjadi unsubscribe gitu. Nah, ini beberapa contoh judul yang saya buat. Jadi misalnya seperti ini. Aditya hari ini kesempatan terakhirnya. Jadi seperti ngobrol ya. Saya sebut namanya, terus saya bilang kesempatan terakhirnya. Ya, di sini mungkin membuat orang bertanya-tanya, apa itu? Akhirnya mereka membuka gitu. Nah, kemudian ini, terbatas 10 rahasia ini bisa jadi milik Anda. Gitu. Email ini memberikan open rate yang sangat besar ya. Jadi ini ya, ini campaign-nya, Business Info Secret Bonus. Saya dapatkan open rate yang bagus dengan judul ini. Jika Anda buka, ini adalah full hard selling ya. Tapi saya bisa mendapatkan open rate lebih dari 60%. Jadi ini open rate terbaik saya untuk hard selling selama saya ber-email marketing. Tapi selain konten emailnya juga ada faktor segmentasi yang juga mendukungnya. Nah, misalnya ini gratis untuk bantu riset produk. Jadi membuat orang buka ini. Jadi saya pakai ini. Terakhir ditutup malam ini. Oke, jadi itu beberapa contoh saya untuk niche internet marketing. Nah, kemudian adalah segmentasi yang tadi saya bicarakan. Jadi kita promosikan ke orang yang tertarik saja dengan email kita. Jadi memang kita sudah filter dari seluruh visitor yang akhirnya hanya sebagian saja yang subscribe di email kita. Namun di email kita itu kita bisa filter lagi dari umum, khusus, atau hot. Salah satu contohnya adalah di sini. Saya pertama kali kirimkan email ini. Jadi campaign 1 ini, Business Finder campaign 1. Jadi ini saya kirimkan ke umum dulu, ke sekitar 7 ribuan orang. Nah, dari sini akan ke filter dari 1.300 orang yang read. Dari ini saya send di campaign yang berikutnya. Kemudian akhirnya dibaca oleh 859 read. Nah, Anda bisa lihat jika kita kirimkan ke umum itu yang baca hanya 18,8%. Coba Anda kirimkan, misal saya kirimkan ke umum lagi, hanya sekitar itu saja, mungkin 16%, 15% gitu. Tapi akan banyak sekali yang unsubscribe. Kenapa? Mereka sudah jelas-jelas tidak tertarik. Yang tidak membacanya ini ya, yang selisih 72%-nya ya, atau lagi sibuk saat itu. Sehingga tidak sempat baca email. Jadi kita tidak perlu paksakan mereka. Kita hanya follow up orang-orang yang sedang intens membaca email kita. Dan kemudian saya teruskan lagi. Hanya filter ke orang yang ngeklik saja. Jadi dari email tersebut, saya filter ke orang yang ngeklik. Nah, akhirnya open rate tetap besar. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kita bisa filter orang berdasarkan open. Jadi Anda bisa sampaikan email yang bersifatnya umum dulu. Ketika orang open dan tertarik, baru Anda targetkan dengan lebih spesifik lagi informasinya. Jika mereka klik linknya atau open lagi di email tersebut, Anda bisa kirimkan yang lebih spesifik lagi follow up-nya. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah memberikan konversi yang sangat bagus sekali. Dan open rate yang bagus untuk hard selling. Jadi follow up-lah lebih kepada yang hot dan abaikan dan tinggalkan dulu sementara orang yang tidak tertarik. Nah, kemudian ini adalah ide dalam Anda menulis email. Yang paling pertama adalah judul atau subjek itu Anda buat paling belakang. Jadi nanti dulu. Dan ketika Anda dalam menulis email, tujuan Anda perlu pikirkan tujuannya dalam mengirimkan email tersebut. Tujuannya adalah apakah mereka hanya sekedar ingin baca email, terkesan dengan Anda, berterima kasih dengan Anda, meningkatkan brand Anda, apa tujuannya dalam email tersebut? Atau Anda ingin orang tersebut ngeklik linknya, atau orang tersebut menuju ke landing page Anda,
atau Anda ingin membuat penasaran. Jadi Anda perlu tentukan dulu tujuannya membuat email sebelum Anda buat isinya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya hampir sama dengan yang kedua, apa yang Anda harapkan? Jadi subscriber ingin lakukan apa gitu. Misalnya Anda ingin membuat mereka penasaran dan Anda ingin tahu responnya mereka. Jadi Anda katakan di paling akhir, jika Anda suka dengan informasi ini, silakan katakan yes, misalnya seperti itu. Jadi dengan itu nanti Anda bisa tahu bagaimana feedbacknya. Atau jika tujuan Anda adalah promosi, email promosi seperti itu, jadi yang Anda harapkan adalah subscriber tersebut ngeklik linknya. Dan atau buru-buru beli itu akan menentukan isi dari email Anda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dalam email ini adalah tujuan saya agar subscriber buru-buru beli. Jadi saya bukan hanya berjualan lagi, bukan hanya mengedukasi produk lagi, tapi tujuannya adalah untuk customer buru-buru beli. Karena mereka sudah teredukasi di email sebelumnya. Jadi saya langsung tunjukkan langkah-langkah mereka untuk beli, sehingga membuat mereka cepat-cepat untuk beli. Nah, sampaikan dengan jelas call to action-nya. Beli sekarang di sini, order sekarang di sini, download sekarang di sini, atau silakan klik yes jika Anda ingin mendapatkan email selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian adalah pertegas alasannya kenapa mereka harus lakukan itu. Jadi dalam menulis email, misalnya tujuannya untuk buru-buru beli, Anda harus pertegas di bawahnya. Anda katakan, diskon 50%, terakhir adalah hari ini. Dan juga saya sudah sediakan bonus yang akan berakhir hari ini. Anda tidak akan bisa membelinya besok. Nah, contohnya adalah seperti itu. Jadi alasan kenapa mereka harus buru-buru beli. Nah, sampaikan dengan bahasa ngobrol. Jadi jangan lupa, meskipun Anda promosi, jangan terlihat kaku, tapi sampaikan dengan ngobrol. Dan ini adalah contoh struktur emailnya. Jadi Anda bisa, nanti saya akan sertakan link downloadnya di bawah atau di samping video ini. Jadi ini untuk pain angel. Jadi angelnya adalah rasa sakit ya. Jadi kalau nggak beli produk itu, mereka akan menderita, mereka akan sakit gitu. Dan struktur ini banyak digunakan oleh internet marketer luar. Dan saya sering mencontek polanya. Jadi kita mengawalinya dengan sebuah problem, lalu memberikan solusi, dan mengakhirinya dengan push to action. Nah, strukturnya seperti ini. Hi, first name. Jadi kita sebut namanya. Kemudian kita menekankan problemnya. Kita ceritakan solusinya, berikan call to action. Dan link. Nah, kemudian kita sampaikan lebih detail tentang benefit dari produk kita. Kemudian call to action, selesai. Kemudian di bagian bawah, di PS-nya atau NB-nya, Anda bisa tekankan benefit-nya atau scarcity-nya. Gitu. Oke, langsung saja contohnya adalah seperti ini. Hi first name atau selamat pagi atau halo first name. Takut kehilangan tubuh seksi karena jarang berolahraga atau sering pura-pura cuek dengan makanan favorit karena takut badan gak ideal lagi. Nah, ini kita ceritakan tentang problemnya. Sampaikan pada problemnya pada mereka. Lebih detail, lebih bagus ya. Nah, kemudian kita sampaikan pada solusinya. Tapi tenang dulu, saya ada kabar gembira. Dengan susu langsing ini, Anda dapat terlihat langsing. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari tanpa harus menderita nahan makan lagi. Lihat infonya di sini. Nah, ini call to action-nya. Dan Anda sertakan link landing page Anda. Nah, kemudian Anda bisa sertakan list benefit-nya. Susu langsing ini aman dikonsumsi dan sudah lulus uji BPOM. Nah, mudah dan praktis dikonsumsi, tidak membutuhkan olahraga rutin dan lainnya. Itu list fiturnya, benefit-nya. Anda bisa detailkan di sana. Kemudian jangan lupakan call to action dan nama Anda di bawahnya. Nah, kemudian ini scarcity, keterbatasan waktu. Kita bisa sampaikan tidak sedikit pelanggan kami yang repeat order karena berat badannya turun, padahal baru minum 1 minggu, sedangkan stok kami hanya tinggal 50 pack. Nah, ini. Yang kemungkinan bakal habis 1-2 hari setelah kita kirimkan ke 4.300 pelanggan lainnya. Nah, namun ini Anda perlu jujur ya. Jadi jangan mengada-ngada padahal stoknya tidak terbatas, Anda bilang 50 pack,
Padahal subscriber Anda masih 200, Anda bilang 4.300. Jangan, jadi sewajarnya saja. Jika Anda tidak memiliki scarcity itu, Anda bisa katakan diskon 50% ini terakhir hari ini. Atau Anda bisa mainkan angel diskon di bagian bawah, di bagian scarcity ini. Oke. Ini contohnya. Kemudian, bagaimana pola email yang convert? Nah, pola email yang convert adalah dari kebiasaan menulis email Anda. Jadi percaya dengan kemampuan diri Anda sendiri. Anda boleh menyontek kompetitor Anda, tapi Anda tidak. Jangan sampai mengcopy paste plek 100%, jangan. Anda perlu membangun kebiasaan menulis Anda, yang dimana ketika Anda kirimkan email-email itu ke subscriber selanjutnya, itu akan menjadi kekhasan Anda, ciri khas Anda. Dan lama-kelamaan Anda akan tahu bagaimana cara membuat, bagaimana tipe-tipe email yang convert, yang menghasilkan konversi yang lebih bagus. Kemudian adalah hukum blast email. Ada yang langsung baca, ada yang cuma baca aja, ada yang klik link, ada yang tanya, ada yang jawab dan tanya, ada yang unsubscribe, ada yang jawab dan maki-maki, tidak suka dikirimin email, tapi ini sangat sedikit sekali jika Anda sudah mempunyai brand yang sangat kuat. Jadi Anda perlu pahami statistik rata-rata Anda seperti apa. Jadi jangan baperan kalau ada orang yang unsubscribe. Anda kirim email ke 7.000 orang, kemudian 5 orang atau 10 orang unsubscribe, tidak masalah gitu ya. Itu adalah filter gitu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali, yang membuat konversi penjualan bagus adalah prosesnya itu sendiri. Jadi dari email ke email yang Anda kirimkan, itu yang akan membuat konversi penjualan Anda makin bagus. Dari situ brand Anda terbentuk. Dan dari situlah penjualan terjadi, dan dari situlah Anda membangun pelanggan yang loyal dari email yang Anda kirimkan dari waktu ke waktunya itu. Dari bahasa email Anda, pelanggan loyal akan tercipta. Nah, kemudian tentang unsubscribe. Pasti akan ada orang yang unsubscribe di email kita. Anda kirimkan email ke 100.000 orang. Pasti akan ada 100 orang, ratusan orang yang unsubscribe gitu. Jadi semua ada hukum rata-ratanya. Dan biasanya di bawah 0,1 tingkat unsubscribe-nya yang sering saya alami ya. Jadi kadang-kadang 0,04, 0,07, sering 0,1, di bawah 0,1 tingkat unsubscribe-nya. Jadi jangan galau, jangan baper. The show must go on. Anda fokus pada kualitas email yang Anda kirimkan, fokus pada produk yang Anda tawarkan kepada mereka gitu. Jadi unsubscribe bukan berarti Anda buruk, dan juga tidak berarti produk Anda jelek. Unsubscribe itu perlu ada untuk filter orang-orang yang serius, untuk orang-orang yang hot market di dalam list Anda, dan agar inbox rate Anda tetap bagus. Unsubscribe email belum tentu unsubscribe hati. Suatu saat mereka akan subscribe lagi ketika Anda memiliki produk yang bagus, ketika Anda memiliki informasi yang bagus. Jadi, fokus pada bisnis Anda, fokus pada kemajuan bisnis Anda, fokus pada kemajuan cara menulis email Anda. Jadi, abaikan unsubscribe, kecuali jika nilainya sangat tinggi sekali, di atas 1%, itu Anda perlu perhatikan, pasti ada yang salah dengan cara email marketing Anda. Oke, selamat berlist building, selamat membuat email yang berkualitas, selamat membuat konversi Anda makin bagus. Sekian materi tentang copywriting email. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.